Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Anwar Usman telah melakukan pelanggaran etik berat dan dicopot dari jabatannya sebagai Ketua MK menjadi bumerang bagi pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Putusan MK sebenarnya tidak berpengaruh secara hukum terhadap pencalonan Gibran sebagai bacawa pres mendampingi Prabowo. Namun dari sisi politik, Gibran bisa dianggap sebagai calon wakil presiden yang bermasalah. Ketika ini dibuka, penting bagi semua ketika kita bicara 3 pasangan capres. Bagi Prabowo Gibran, ini apapun akan tercatat sebagai cawapres anak di luar nikah. Bang Habib, langsung kami ingin minta tanggapan Anda. Bagaimana kemudian sudah ada sanksi MK, tapi putusan nomor 90 ini tetap akan berdampak pada sanksinya publik terhadap pencawapresan Gibran? Ya, saya pikir kita harus jujur ya. Ini jadi berbicara tidak dari dengan latar belakang kepentingan masing-masing. Kalau mau jujur, apa yang disampaikan oleh Prof. Maru itu betul ya, soal the fruit of the poisonous tree ya, buah dari pohon yang beracun. Kalau kita melihat pengangkatan Pak Soehartoyo, pemilihan Pak Soehartoyo sebagai Ketua MK, sebetulnya nggak ada masalah. Tetapi prosesnya pasti akan dikritisi oleh publik. Kenapa? Prosesnya adalah melalui putusan MK ya, yang memang sangat bermasalah. Anda lihat kalau baca detail putusan MK tersebut, saudara Anwar Usman dijatuhi hukuman berat karena 2 hal. Ya. Yang pertama, tidak mengundurkan diri, ya. Yang kedua, karena membuka ruang intervensi. Nah, tidak mengundurkan diri ini ternyata kan dibuka kemarin oleh Pak Anwar Usman dalam konversi. Sudah dipraktekkan sejak zaman Pak Marwara juga di Hakim Konstitusi tahun 2003. Ya. Nah, sudah ada alasannya sehingga sudah menjadi jurisprudensi dan berkali-kali mungkin dipakai oleh Hakim Konstitusi. Jurisprudensi dipakai menjadi putusan baru menjadi jurisprudensi penguat. Bahkan saudara Saldi Isra, ya, seorang hakim konstitusi mengadili perkara pasal yang dianggap menguntungkan dirinya secara personal, ya, lalu mengadili sendiri dan menolak sendiri perkara tersebut. Bukan soal keponakan, ya, dirinya sendiri yang ada kepentingan langsung dengan dasar yang sama yang dipraktekkan sejak zamannya Pak Marwara menjadi hakim konstitusi. Nah, kemudian juga terkait di amar putusan disebut membuka ruang intervensi. Saya baca detail ya, tidak ada keterangan satupun baik dari 9 hakim konstitusi, baik dari para saksi, baik dari para ahli ya, yang menyebutkan adanya intervensi dari pihak luar. Yang mana yang disebut intervensi? Kemudian alat bukti tidak ada secari kertas pun. Tidak ada satu foto pun ya, atau alat bukti apapun yang menunjukkan terjadinya intervensi dari pihak luar. Nah, bagaimana mungkin Anwar Usman bisa dijatuhi sanksi yang sangat-sangat berat tersebut, tetapi di sisi lain dikebiri haknya untuk melakukan upaya hukum banding. Nah, ini kan pasti menjadi masalah. Publik lambat laun mulai mengetahui masalah ini. Nah, sehingga walaupun tentu kita menghargai terpilihnya Pak Soehartoyo, saya juga kenal beliau, orang baik. Ya, tapi prosesnya tidak baik, gitu. Apa yang disampaikan oleh Pak Marwara tidak benar. Ya, misalnya disebut tadi terjadi otak-atik konstitusi. Yang mana kalau Anda mengacu ya Pak Marwara, Anda membaca putusan MK nggak ada kok. Poinnya cuma soal tidak mengundurkan diri, lalu membuka ruang intervensi. Jadi tuduhan-tuduhan jahat yang disampaikan oleh Pak Marwara barusan terhadap Anwar Usman tidak ada kok. Penjelasannya tidak ada, alat buktinya tidak ada ya. Kemudian uraian pemenuhan unsur pelanggarannya tidak ada. Sehingga ya menurut saya ini ya pasti akan menjadi masalah di opini publik ke depan. Ke depan ya. Yang akan menjadi catatan bagi publik. Ini luka bagi publik bagaimana ada seseorang ya yang tidak bersalah, yang melakukan sesuatu yang dipraktekkan oleh para hakim konstitusi sebelumnya, ya. Kemudian dituduh
membuka ruang intervensi, tetapi tidak terbukti intervensinya, lalu dijatuhi hukuman berat. Nah, publik pasti tidak akan terkecoh. Apalagi kan sekarang komposisi masyarakat kita kan sebagian besar anak muda, ya, yang nggak gampang disuruh makan berita-berita yang bersifat gorengan misalnya. Nggak gampang. Oke, baik. Gitu. Bang Habib, Mereka pasti kita coba akan dengarkan secara kritis tanggapan meneliti, juga dari membaca, ya, dan mengambil kesimpulan apa yang sebenarnya terjadi. Ya, Prof. Maru, bagaimana menanggapinya, Prof? Jadi dalam amar putusan ternyata ya tidak terbukti ada intervensi atau utak-atik konstitusi itu, tapi tetap kemudian putusan MK kemarin menyatakan bahwa ada pelanggaran etik yang berat dari Hakim Anwar Usman. Ya, saya kira saya agak sangat jauh lah perbedaan dari apa yang dikemukakan oleh Pak Habib ini. Pertama, tentang apa yang dikatakan keputusan-keputusan MK sebelumnya, itu adalah suatu keuntungan yang diberikan undang-undang itu sendiri, yang dianggap oleh Pak Habib bahwa itu ada kepentingannya. Benar memang. Pak Baru, mohon maaf, bisa menanggapi soal kasus Pak Saldi Isra yang mengadili sendiri perkara 7 tahun 2020. Mohon pencerahan, Pak. Saya tidak bisa mengomentari itu karena saya tidak Kenapa, Pak? secara cermat. Saya tidak membaca cermat, sehingga saya tidak akan. Bapak pasti mengikuti dong, Pak. Ya, jangan dipaksa, Pak Habib. Tapi kalau Prof. Maru, Bang Habib, artinya kan dalam putusan MK kemarin ini ternyata juga ada dramanya tersendiri ya, kalau kita bisa ambil kesimpulan. Bagaimana? Coba, Pak Saldi Isra pun sampai sekarang nggak muncul loh, Pak. Saya sejak 2 minggu yang lalu kan ingat Pak, waktu di Hotman Paris kita ada Bapak juga membuka persoalan ini. Tidak ada penjelasan dan tanggapan dari saudara Saldi Isra terhadap persoalan tersebut gitu loh. Saya kira ini kita kesampingkan dulu, Pak Habib. Baik, kita akan lanjutkan Bang Habib dan juga Prof. Maru. Artinya kan itu sudah menjadi konsekuensi tersendiri untuk MK yang kemudian muruahnya ini dipertanyakan. Karena sejak putusan nomor 90 bahkan sampai putusan MK juga ternyata ada perdebatan nih. Bang Habib, saya juga ingin tanyakan dampaknya dari putusan 90 sampai dengan MK ini terhadap pencawapresan Gibran. Kalau kita mengambil salah satu data dari lembaga survei Carta Politika bahwa responden ini 62% menyatakan ada penyalahgunaan wewenang. Bahkan juga cukup besar angkanya yang menilai Gibran sebetulnya tidak pantas nih, 48,9%. Tidak pantas menjadi cawapres, alasannya beragam karena dinilai masih terlalu muda, kemudian belum punya pengalaman, bahkan sekitar 26% ini melihatnya ada praktik dinasti politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.